Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu apa kabar? Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Sudah makan siang semua kan? Sudah, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kenikmatan bisa makan siang, bisa ngirup kuah pindang ya. Itu nggak semua orang bisa, kadang ada yang kena asam urat, yang nggak bisa lagi makan pindang baung ya. Nah, saudari-saudariku rahimakumullah, bersyukur kepada Allah, Allah masih memberikan berbagai macam nikmat kepada kita. Kemudian jangan lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada teladan terbaik kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita rindu untuk bisa berjumpa dengannya. Kita berharap syafaatnya di yaumil mahsyar ya. Saudari-saudariku rahimakumullah, kali ini kita akan mengkaji ilmu tentang kehidupan rumah tangga. Saya ambil fokus pada ibu-ibu, spesial untuk ibu-ibu. Ustaz, saya sudah tua, saya ini kan hidup sendiri, saya ini kan anaknya sudah menikah semua. Bukan sebuah alasan untuk tidak memahami ilmu itu. Untuk siapa nanti Ustaz? Untuk anak, untuk cucu, untuk cicit, untuk ponaan. Jadi ilmu itu pasti tidak akan pernah sia-sia. Ketika memahami ilmu kita sudah paham. Berangkat dari rumah saja kita sudah tahu dalilnya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilmi sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa pergi dari rumahnya, keluar dari rumahnya dalam rangka belajar agama, ya, dalam rangka belajar agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Itu luar biasa. Jadi kalau kita berangkat dari rumah seperti biasa, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Langkah kaki kanan, berangkat. Niatkan karena Allah. Nah, saudari-saudari rahimakumullah, kajian tentang rumah tangga ini kita akan mengambil spesial untuk ibu-ibu, yakni kewajiban istri. Jadi kalau seandainya hari ini sudah pasti sudah menunaikan kewajiban semua, tapi dievaluasi kembali apakah seluruh kewajiban yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya sudah betul-betul kita tunaikan atau belum. Kalau masih ada yang tertinggal, mumpung masih ada hayat di kandung badan, jangan sampai menyesal ketika sampai hari kematian, oh ada kewajibanku yang aku abaikan. Maka ini tazkirah, peringatan, seperti firman Allah, wa zakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan tetaplah mengingatkan, memberikan peringatan, nasihat, anjuran, saran, karena sesungguhnya peringatan yang disampaikan itu pasti bermanfaat bagi orang-orang beriman. Insya Allah kita orang beriman. Saudari-saudariku rahimakumullah, kewajiban istri yang merupakan hak suami ya. Yang pertama, agama kita mengajarkan kewajiban yang paling utama itu yang pertama adalah taat kepada perintah suami. Saking taatnya, saking harus taatnya kepada suami itu, Rasulullah menegaskan, lau kuntu amiran ahadun ayyasjuda li ahad li amartu mar'ata an tasjuda li zaujiha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya aku boleh menyuruh seseorang sujud kepada orang lain, maka aku akan perintahkan seorang wanita untuk sujud kepada suaminya. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi. Ini salah satu dalil yang memerintahkan kepada para istri untuk taat kepada suaminya. Nanti kita lihat taatnya dalam bentuk apa saja ya. Jangan sampai keliru memahami sebuah dalil. Jadi ini yang pertama. Kewajiban seorang istri kepada suaminya adalah taat. Apapun yang diperintahkan oleh suaminya selama itu tidak bertentangan dengan syariat, tidak bertentangan dengan al-urf, tidak bertentangan dengan fitrah kewanitaan, fitrah sebagai seorang wanita, maka dia wajib taat.
Tapi kalau suruh benerin genteng itu kan nggak sesuai. Betul Bu ya? Suruh gali sumur, mak kamu yang turun mak, bapak yang di atas juga nggak bener itu. Iya, ganti listrik putus, itu bunuh. Itu mah kerjaan bunuh bini, mau cari bini baru dia. Itu nggak sesuai fitrah. Nah, ini kadang-kadang para suami juga nggak ngerti. Tapi ibu-ibu nggak apa-apa, seandainya nggak mendapatkan yang begitu, sabar aja. Berapa lama sih kehidupan dunia ini? Saya salut dengan wanita-wanita zaman dahulu ya, mak-mak kami dulu, mak-mak kita dulu. Masya Allah, taat betul sama laki itu. Iya, kadang maaf ngomong digebuk aja dia pasrah aja. Udah sumpah mati, saya ini kata dia, karena dia tahu dunia ini sementara. Iya, mandi aja bininya nimbaknya, bayangin coba. Tapi nggak apa-apa, dia sudah tiket mati kata orang. Saya mengharapkan surga, saya ngabdi sama suami saya ini bukan karena dia. Saya ingin nanti dapat surga dunia paling baina siti wa sab'ina, 60 sampai 70 tahun, habis itu mati. Hari ini kan aneh orang, ngapain hidup cuma sekali nggak bahagia? Mending saya minta cerai aja. Nauzubillah summa nauzubillah. Tidak akan mencium bau surga perempuan istri yang minta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang syar'i. Ya, hanya karena suaminya nggak romantis, nggak pernah beliin bunga. Lebay amat, ya Allah. Iya, nggak pernah ngajak makan berdua di bawah pohon jambu. Ya, ini karena gara-gara postingan kawan mana-mana sama suaminya makan-makan, nauzubillah ya. Nah ini saudari-saudari rahimahullah, taat kepada perintah suami, taat mutlak ya. Laki-laki itu, suami itu pemimpin bagi rumah tangga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu pemimpin bagi para wanita oleh sebab Allah telah melebihkan, ada kelebihannya para suami itu. Kelebihan yang paling keras apa Ustadz? Menafkahi keluarganya, menyelamatkan keluarganya dari azab neraka. Laki itu paling berat. Ibu nggak ditanya nanti di akhirat, udah kamu didik belum suamimu? Enggak. Yang ditanya tuh bapak. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, jelas. Jadi kalau laki itu dilebihkan sedikit, itu Allah yang memerintahkan, itu Allah yang menegaskan. Disebabkan juga laki-laki itu menafkahi keluarga. Wajib menafkahi keluarga itu. Ustaz, laki saya nganggur, saya nafkahi. Enggak apa-apa. Dia kalau tidak sungguh-sungguh, dia mengabaikan tanggung jawabnya di hadapan Allah, dia pasti diminta pertanggungjawaban. Bukan main-main. Bini nggak pernah ditanya, Fulanah, kamu gaji kamu kasih suamimu nggak ditanya. Fulanah, kamu nafkahi keluargamu? Enggak. Yang disuruh ditanya nanti suami, sudah kamu nafkahi belum keluargamu? Kalau nggak kamu nafkahi, azab Allah sangat pedih. Sudah pernah kita bahas itu ya. Azab yang paling ringan di akhirat nanti, diletakkan kerikil di bawah telapak kakinya, panasnya naik kepala, mendidih otaknya. Itu azab yang paling ringan. Nauzubillah. Yaitu yang pertama, jamaah rahimakumullah. Tapi ingat, ketaatan itu harus sesuai dengan syariat. Kata Nabi, la ta'ata li makhluk fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau itu bermaksiat kepada Allah. Jadi taat dalam hal ini, taat yang sesuai syariat, yang sesuai dengan al-urf, budaya, kebiasaan kita, yang sesuai dengan fitrah perempuan. Jangan disuruh, mah beliin togel sih mah 2 angka. Woi, nggak benar itu. Itu bukan, ya siap karena harus taat, nggak begitu. Kalau suruh beli togel, jangan ya, itu judi itu nggak ada keberkahan ya. Walaupun penghasilannya banyak, alangkah orang itu nggak pernah bahagia. Orang berjudi itu selalu dalam kesengsaraan hidupnya. Ya, jadi taat dalam hal yang tidak bertentangan dengan syariat, karena Rasulullah SAW melarang taat kepada suami sekalipun kalau itu maksiat kepada Allah. Ya, jamaah rahimakumullah. Kemudian yang kedua, kewajiban seorang istri itu, nanti kalau anak-anak kita atau mantu kita dia nggak paham, kita jelaskan pelan-pelan baik-baik. Nah, yang pertama itu taat mutlak. Selama suamimu memerintahkan sesuatu yang tidak bertentangan dengan syariat, kamu wajib taat. Umi bikinin kopi, bikinin. Setengah jam bikin teh sih, bikin lagi. Setengah jam lagi, kayaknya saya pengen minum susu loh, bikin lagi. Jangan pernah kamu katakan,
Gelas saja belum dicuci, gila apa kamu ini? Jangan. Itu tidak bertentangan dengan syariat. Enggak bertentangan, itu wajib tak? Siap. Mak, besok nanti masak sayur lodeh, iya. Siap, Pak. Besok nanti sayur lodeh lagi, ya. Siap, Pak. Nanti minggu depan sholat, iya siap, Pak. Jangan, kamu ini gak bosen lah, Pak. Muka kamu sudah kayak terong ini. Iya, na'udzubillah. Yang enggak siap, Pak. Siap. Jangan pernah katakan enggak ya. Satu kalimat yang membantah perintah suami itu durhaka di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi makanya nanti kalau misalnya suami itu mintanya bubur kacang tiap pagi, enggak apa-apa, bubur kacangin aja. Saya ini ya taat kepada kamu itu ikhlas karena Allah, bukan mengharapkan sanjunganmu, pujianmu, enggak. Saya pengen balasannya dari Allah. Woi, luar biasa itu. Kalau kita semuanya niatkan karena Allah, enjoy. Nggak ada sedikit beban apapun. Kok kamu sama suamimu gitu amat sih? Aku tuh pengen balasannya dari Allah, bukan dari suamiku. Wajib aku taat kepadanya karena aku berharap kehidupan surga pada akhirnya. Ya. Nauzubillah, ketika sudah biasa membantah, biasanya ngebantah terus, ya. Itu yang bahaya, itu yang sering kali nggak ini ya, nggak teguran ya. Yang kedua, saudari-saudari rahimakumullah, kewajiban istri itu menyenangkan jika dipandang. Jadi menyenangkan. Jadi dalam hal ini saudari-saudari rahimakumullah, ulama mengajarkan pertama menyenangkan pandangan itu dari wajah. Walaupun dia nggak dandan, walaupun bangun tidur tapi senyum. Ketika suaminya pulang kerja dia sambut dengan senyum. Walaupun lagi sakit gigi berusaha untuk senyum. Kok senyumnya pahit bener mak? Wih, lagi sakit gigi saya ini, tapi karena kewajiban senyum ya saya senyum. Jemaah rahimakumullah. Yang kedua tampilan, kata para ulama, tampilan. Ini seringkali mohon maaf banget ya, ibu-ibu ini kalau ke pesta ngejreng, baju terbaik, paling mahal, baunya harum ya, bedaknya waduh setengah jam dandannya lebih. Mau naik motor mobil aja megang bajunya hati-hati betul. Padahal ke pesta itu dinikmati orang lain. Giliran di rumah bersama suami pakai daster bolong keleknya. Ini yang menyedihkan, nggak benar. Kalau daster itu sudah bolong jangan dipakai lagi, beli daster baru. Pakai yang seksi, dandan yang manis. Apalagi misalnya suaminya itu pulangnya sore atau tugasnya jauh, pulang seminggu sekali. Nyambut kedatangannya itu dengan Masya Allah. Itu yang diajarkan oleh agama. Itu ini laki pulang pakai daster bolong, belum mandi, habis nyiram kembang, apa cocok kata lakinya. Ya Allah, apalah nasib saya kayak ini katanya. Nah nanti ini yang anak-anak ajarkan kepada anak gadis ibu, anak-anak ibu yang sudah punya keluarga. Nah kata guru, kata ustadz, kata ulama kita, yang kedua kewajiban suami itu menyenangkan pandangan matanya, tampil baik, harum, dandan ya, dandan. Jangan hanya ketika kondangan dandan, arisan dandan, di rumah tadi itu pakai daster bolong keleknya, na'udzubillah ya. Pakai kalau di rumah berdua aja, anak-anak sudah menikah semua ataupun anak tampil yang seksi gak apa-apa, pakai lingerie kata orang itu ya. Pakai baju tidur lingerie itu. Ya mah gila kamu mah. Kata guru kami, kewajiban yang kedua menyenangkan pandangan mata suami. Dalilnya apa Ustadz? Dalilnya jelas ya. Kata Nabi SAW, maukah aku beritahukan kepadamu tentang sebaik-baiknya perbendaharaan seorang lelaki? Siapa itu? Istri solehah yang bila dipandang akan menyenangkannya ya. Masya Allah. Iza nazara ilaiha sarratha. Kalau kamu dipandang suamimu, kamu tampil menyenangkan, membuat matanya itu nyaman ya. Jangan sampai membuat matanya itu kesit ya, sepit, pedes gitu matanya. Ya Allah, kenapa ketemu yang kayak gini ya Allah ya. Ya. Baik. Kemudian saudari-saudari rahimakumullah, yang ketiga. Yang ketiga ini khusus yang muda-muda, yang tua-tua mejem dulu, tutup kuping dulu. Yang ketiga ini melayani secara biologis, ya. Insyaallah ini kata para ulama,
50% dari pernikahan itu, dari rumah tangga itu tergantung pada pelayanan biologis. Mengapa hari ini kita lihat, kita dengar, bahkan kita saksikan banyak orang selingkuh? Sebagian besar karena nggak puas. Sebagian besar karena nggak puas. Yang pasti yang utama ya karena lemahnya iman ya. Tapi yang kedua karena nggak dapat kepuasan dia. Itu kata para ulama. Makanya kita baca di berita itu, per hari perceraian di tiap kabupaten itu, aduh nggak sampai, nggak tega kita ngomongnya. Kalau kita main ke kantor pengadilan agama, siang sehari itu antri orang untuk sidang perceraian. Nauzubillah. Dan di antara penyebabnya sebagian besarnya itu karena masalah biologis. Ya, kenapa? Karena terkadang maaf, wanita-wanita ini apalagi yang sudah kerja ya, kerja dari pagi sampai sore. Kadang-kadang lembur pula di rumah. Ketika suaminya ngajak dia enggan. Wih, nanti lo capek gue ini. Nah ini, pada seorang laki beda. Laki itu beda dengan perempuan. Laki, maaf ngomong, kalau dia sudah punya keinginan yang muda-muda ini ya, kalau dia nggak dilayani, gerenggemnya luar biasa dia. Maka itulah salah satu penyebab dia akhirnya selingkuh, dia akhirnya keluar, dia akhirnya cari hiburan yang lain. Kenapa? Ketika suami istrinya nggak merespon, sudah ngasih kode dia. Nah, bininya cacat nggak dengar, ya, cacat oleh ke lain. Padahal kata Nabi SAW, kewajiban melayani suami secara sempurna ya, secara sungguh-sungguh itu dalam hadisnya Nabi katakan, idza da'ar rajulu imra'atahu ila firasihi falam ta'tihi fabata ghadbana 'alaiha la'anat hal malaikah hatta tusbih. Kalau seorang pria, seorang suami ngajak istrinya ke ranjang, lalu istrinya itu enggan memenuhinya, ya, nggak mau dia, maka malaikat melaknat istri itu sampai waktu subuh. Hadisnya bukan main-main, muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya, dua ulama hadis terbesar ya. Jadi kalau seorang wanita, seorang istri diajak suaminya ke ranjang maksudnya, kemudian dia nolak dengan berbagai macam alasan, padahal dia tidak sakit, ya. Kalau dia sakit parah gak apa-apa, tapi kalau hanya lelah itu bukan alasan, bukan alasan yang syar'i. Lagi nggak mood ya, itu bukan alasan ya. Nauzubillah, hari ini banyak yang seperti itu. Ya, banyak, maka akhirnya suaminya malam-malam keluar. Malas di rumah, pergi, entah main kemana, main gaple atau nauzubillah, mungkin dia melakukan tindakan yang berbuat dosa ya. Maka yang ketiga ini melayani suami dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Ya, saudari-saudari rahimakumullah. Kata Nabi SAW, kalau seorang istri itu lagi sibuk di dapur, lagi berlepotan, zaman dulu kan makannya roti ya, lagi masak roti, lalu suaminya manggil, ayyuma rajulin da'a zaujatahu li hajatihi faltatihi walau kanan alat tanur. Suami yang memanggil suami istrinya untuk memenuhi hajatnya, tetapi istrinya lagi masak di belakang, lagi berlepotan nggak karuan lah. Wajib bagi istrinya untuk menghentikan kegiatannya itu. Oke bro, matiin semua, tak selesai. Cuci tangan, cuci kaki ya. Itu kode khusus ya. Kan kodenya beda-beda kan ya. Ada yang ada yang nah, itu kode-kode khusus. Ini khusus yang muda-muda ya. Yang tua nggak lagi, yang tua memang batuk ya. Memang batuk. Ya ngasih kode ya, bukan saya udah tua batuk ini. Oh iya. Nah itu walaupun lagi sibuk di dapur, lagi masak, lagi ngurus anak-anaknya, ya pokoknya gimana cara strateginya. Itu perintah Allah dan Rasulnya. Jangan sampai abai, jangan sampai menganggap itu mah biasa-biasa aja, nggak ada yang istimewa. Tidak seperti itu ya. Jamaah rahimakumullah. Kemudian kita tahu ketika memahami akan apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya ini, maka kita wajib ya, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati. Adapun nanti prakteknya di lapangan, tentu kalau sudah sama-sama mengerti, suaminya insya Allah kalau ngaji dia paham, oh biniku capek, oh biniku lagi masak, oh biniku lagi ngurus anak. Itu kalau sama-sama ngaji. Kalau laki jangan ngaji nggak ada urusan dia. Matiin dulu kompor itulah. Lu matang ya, terserah lah mau matang mau enggak ya. Urusan nanti itu. Ya. Kemudian berikutnya, saudari-saudari rahimakumullah,
Kewajiban yang berikutnya, tidak boleh keluar rumah tanpa izin suaminya. Ustaz, saya kan kerja. Kalau sudah kerja, sudah terbiasa, nggak perlu izin. Tapi kalau di luar kerja, pulang kerja misalnya jam 1, jam 2 mau keluar ke tempat kawan, wajib izin. Suami saya nggak di rumah, SMS, ya aku mau ke tempat kawan, sebutkan alamatnya. Ya, kalau sudah bersifat keseharian, sudah merupakan kebiasaan kerja atau keluar, ya nggak harus. Walaupun di awalnya dulu izin. Tapi kalau dia sifatnya insidental, tiba-tiba bukan suatu terbiasa, wajib izin ya. Wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrul jahilatil ula. Kalau perempuan-perempuan itu harus tetap di rumahnya. Dia boleh keluar ketika suaminya mengizinkan. Ya, aku mau pesta, kamu mau ikut nggak? Udah, kamu aja, tapi hati-hati ya sama kawan perempuan kamu. Ya udah. Kalau kata dia, ya aku mau ngaji, ya nggak usah ngaji. Jangan ngaji, jangan ya. Walaupun untuk hal yang baik ya, kecuali yang fardu. Ya, aku mau puasa Ramadan besok, nggak usah puasa. Saya lagi baru pulang dari kampung ini. Nah, nggak boleh itu ya. Tapi kalau puasa sunnah wajib izin. Kalau puasa fardu, puasa Ramadan enggak ya. Misalnya mau sholat, ya aku sholat dulu ya. Kata dia, nanti dulu sholat, masih ada waktu, nggak apa-apa, tunda dulu. Kata para ulama dulu, kalau bukan dulu ya, sekarang ini kalau ada wanita sudah ada di kendaraannya, sudah di atas motor, lalu suaminya manggil, "Ma, tar dulu nih, berhenti motor itu, kontak langsung masuk rumah." Nah, itu ya. Jadi udah mau keluar ini, nggak jadi keluar karena suaminya tidak mengizinkan ya. Jadi berhati-hati ini. Kalau sudah kebiasaan kerja, misalnya keluar nggak apa-apa, tapi tetap ngomong lah. Saya kerja, saya pergi ya, saya berangkat ya. Jangan pergi-pergi aja. Pas suaminya manggil, mah, mana? Nggak ada orangnya. Katanya udah pergi tadi, menaul itu, nggak ngomong-ngomong. Ini baju dipanggilnya menaul kan? Apa arti menaul itu ya? Baik, jamaah rahimakumullah. Perempuan itu mau dia muda, mau dia tua, mau dia cantik, mau dia jelek, kalau keluar rumah maka setan akan menghiasi perempuan itu menjadi wanita cantik. Ya. Jadi ini Rasulullah yang menyatakan, perempuan itu kalau keluar rumah tanpa didampingi mahramnya, maka perempuan itu akan dipermak, akan disalon oleh setan sehingga tampilannya cantik. Maka dia mudah atau dia akan digoda oleh laki-laki. Begitu katanya. Padahal yang digoda nenek. Kenapa? Itulah yang diajarkan, yang diingatkan Rasulullah. Innal mar'ata aurat wa innaha iza kharajat min baitiha astarafaha syaitan. Perempuan itu adalah aurat. Kalau dia keluar rumah maka setan menyambutnya. Lalu setan akan menghiasinya menjadi cantik, menarik ya. Ini kalau orang nggak paham, saya ini kan jelek, masa ada yang nge-share? Lo buktinya ada yang plikitiu tadi. Sweet katanya. Tapi kalau dia didampingi mahramnya, walaupun sama anak kecil, cucunya yang masih SD kelas, orang nggak berani. Atau dia masih muda, ada adik lakinya nemenin keluar, dia nggak berani, orang nggak berani. Takut, ada mahramnya, itu sudah merupakan sesuatu yang pasti ya. Kalau sendirian itu rentan dengan godaan. Makanya keluar rumah itu seizin suami. Kalau suami yang paham biasanya, dah sama anakmu keluarnya, kamu saya nggak pesta sama anakmu, temenin tuh biar ada kawannya ya. Nah itu merupakan sesuatu yang diajarkan agama ini ya. Ada yang mendampinginya mahramnya. Baik, jamaah rahimakumullah. Jadi kalau mau keluar betul-betul hajat yang istimewa ya, mau ke pasar, mau ke warung, mau belanja, ada hajatnya. Bukan mau keluar, mau nongkrong di Mangga Besar itu lihat orang lewat. Bukan ya, itu nggak ada hajat ya. Baik, jemaah rahimakumullah. Kemudian berikutnya kewajiban seorang istri tidak boleh menerima tamu sembarangan, apalagi yang bukan mahram. Jadi kalau ada tamu, entah ada ipar, abang ipar, orang lain, sebatas pintu itu tanya, perlu suami saya? Oh suami saya nggak di rumah, ya. Jangan diterima. Jangan, apalagi suruh masuk ruang tamu dibikin kopi. Na'udzubillah, enggak, itu Islam mengajarkan begitu. Orang dari kampung, Ustaz terserah. Jangankan dari kampung, dari gunung juga nggak boleh. Kalau dia mau nunggu, tunggu di luar, tutup pintu. Jangan diajak masuk bikin kopi, panjang cerita nanti. Na'udzubillah, ya. Dalam agama itu lebih baik menghindari, menjaga daripada mengambil suatu manfaat yang sedikit, ya. Baik, saudari-saudariku rahimakumullah. Sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim,
wala ta'zan fi baitihi wa huwa sahidun illa bi iznih. Tidak boleh seorang istri mengizinkan seseorang memasuki rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Ya, kalau suami itu betul-betul jaga, dia cinta, dia sayang, dia bilang, kalau saya keluar rumah ingat ya, jangan terima tamu siapapun. Kalau yang datang ayahmu, oke lah kalau ayah saya itu mahram kamu. Kalau ipar, jangan. Ya, ipar itu maut kata Nabi. Alangkah banyak perselingkuhan dari ipar ya. Ipar itu maut. Nauzubillah, hari ini orang kemana-mana naik mobil berdua, boncengan ke motor pas sama ipar. Itu dari mana dalilnya ya? Nauzubillah ya, ipar itu maut kata Nabi SAW. Sesuatu yang sangat mengerikan ya. Kemudian tadi tidak boleh puasa sunnah, baik Senin Kamis, puasa Nabi Daud, kecuali seizin suaminya. Ya besok aku mau puasa. Oke. Ya besok aku mau puasa. Jangan, ngapa? Aku mau pakai. Nah jangan ya. Itu ya. Kemudian saudari-saudari rahimakumullah, memelihara dirinya ketika dia tidak bersama suaminya. Contoh sederhana begini, hadir menjaga kehormatan ini. Kalau dia ditelepon orang lain yang bukan mahramnya, maka dia menjawab teleponan panggilan itu sesuai kebutuhan aja. Nggak boleh berlama-lama ya. Kalau ada tamu ke rumah, perlunya hanya minjem golok, golok kasih pulang selesai. Jangan ajak ngobrol ya. Kadang orang tuh berlama-lama, terutama maaf ya dengan tukang ikan, tukang sayur. Mas, biasa mas ikannya berapa sih mas? Nah mulai itu. Jangan berharap dapat potongan harga, tapi merendahkan, merusak kehormatan dirinya. Enggak ya. Just say no yang seperti itu. Mas, ikan 2 kilo, 10.000. Nih mas, selesai mas ya. Wah, nggak ngobrol dulu bu. Jangan ngobrol-ngobrol ya. Nggak boleh. Saya mesti menjaga kehormatan suami saya dan menjaga kehormatan diri saya juga. Ya. Apalagi, nauzubillah sekarang ini sering kali orang itu curhat di medsos tentang suaminya. Ini gimana ini agamanya? Ya, ngomongin kelakuan suaminya di medsos yang dibaca orang sedunia-dunia ini. Orang kan tahu. Alhamdulillah dia pergi malam ini enjoy, gue bisa nonton TV sama anak-anak. Kan nggak bener itu. Loh, kok suaminya digituin ya? Nauzubillah, suaminya sendiri diceritakan, diekspos ke mana-mana. Kalau medsos kan dibaca banyak orang. Kadang-kadang sumpah serapah pula. Ini gimana? Jadi kalau dia nggak ngaji, nggak mungkin dia mungkin kita berprasangka baik, dia nggak paham, kadang nggak ngaji. Kalau orang sudah ngaji nggak mungkin. Wah suamiku itu auratku, pakaianku, aku pakaian dia, wajib saling melindungi. Jangan sampai menceritakan aib. Nauzubillah, sudah kita bahas gibah itu. Gibah paling dekat itu gibah kepada suami, ngomongin suami kepada orang lain. Laki saya itu kalau tidur ngoroknya kayak pecah dunia ini. Mana ada? Itu nggak benar itu. Nauzubillah. Ya, jaga kehormatan, jaga aib. Apalagi suami orang yang paling dekat dengan kita ya. Jadi jemaah rahimakumullah, kewajiban yang berikutnya ini menjaga diri kita ketika sedang jauh dari suami, ketika tidak bersama suami, membatasi bicara dengan yang bukan mahram seperlunya saja. Seperlunya saja ya. Kemudian seorang wanita itu pemimpin di rumah suaminya, artinya dialah yang mengatur rumah tangga itu. Piring taruh di mana, ini di mana, dia yang lebih utama, dia yang tahu karena itu istana dia. Laki itu paling beli aja, beli ini, beli itu, beli ini, taruhnya bini yang menata itu. Maka kalau seorang istri itu, kalau dia pandai menata rumahnya itu nyaman lakinya pulang. Tapi kalau nggak pandai menata ini yang menyedihkan. Di sofa ada anduk basah, ya, sempak tergantung dekat motor, itu yang menyedihkan. Itu nggak pandai. Maka seorang wanita itu harus menjadi penata utama di rumah tangganya itu. Oh ini di sini, ini di sini, sini. Oh ini udah kebanyakan di ruang tamu ini nggak nyaman. Laki saya pulang kerja, apa aja dipamer ya. Tupperware, tupper Cina, bunga ini, bunga itu, digantungin semua penuh. Ya Allah, udah kayak museum ya. Ibu-ibu perlu belajar sedikit lah ya, walaupun udah tua-tua nih, nata rumah itu supaya pas orang masuk itu nyaman, tidak pula kosong, tidak pula berlebihan. Kadang mau lewat aja susah, gucinya 14 biji. Ini dari Cina, dari Taiwan, dari Jepang nih. Dipasang semua, tujuannya biar orang lain lihat. Sebelum udah kita bahas kemarin ya, nggak boleh memamerkan banyak harta kita, itu akan menimbulkan kedengkian. Sewajarnya saja ya. Jadi
Kewajiban yang ini adalah dia merupakan penata utama. Dia merupakan orang yang mengatur kehidupan keadaan rumah tangganya itu ya. Saudari-saudari rahimakumullah, yang berikutnya pandai berterima kasih kepada suami. Sekecil apapun kebaikan suami, ucapkanlah terima kasih. Ya, terima kasih ya. Engkau telah menjadi suamiku 25 tahun. Wah, dipeluk, dicium ya. Tumben mak pulang haji. Ya, terima kasih ya. Ya. Kenapa saudari-saudari rahimakumullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Uritun nar fa iza aksaru ahlihan nisa yakfurna kila ayakfura billah qala yakfurunal asira wa yakfurnal ihsana law ahsanta ila ihdahunna dahar summa ra'at minka say'an qalat ma ra'aitu minka khairan khattu." Diperlihatkan kepadaku ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi diperlihatkan tentang neraka. Kata Nabi, aku saksikan kebanyakan penghuni neraka itu kaum perempuan. Kok perempuan semua rata-rata? Bingung Nabi. Ya malaikat Jibril ini kok isinya para perempuan neraka ini? Lalu ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, apakah orang-orang itu ingkar kepada Allah? Enggak, mereka rajin sholat, tahajud, Senin Kamis, sedekah banyak. Tapi kata Rasulullah, penyebabnya mereka itu karena ingkar kepada suaminya dan ingkar kepada kebaikan suaminya. Seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang istrimu selama 1 tahun, kemudian dia, perempuan istrimu, melihat satu kejelekan darimu, maka dia akan berkata, aku tidak pernah melihat engkau berbuat baik kepadaku, mas. Pada setahun lakinya baik, hanya satu kesalahan kecil, lalu dia katakan, kamu ini nggak pernah baik sama aku. Itu Nabi yang bilang, bukan Ahmad Junaidi ya. Dalam hadis Bukhari Muslim, itulah perempuan. Kalau kata pepatah kuno, kemarau setahun dibalas oleh hujan sehari. Engkau telah berbuat baik kepada suamimu selama setahun, kata Nabi. Lalu istrimu melihat satu kelemahanmu, satu kesalahanmu, lalu dia berkata, bang, abang ini nggak pernah baik sama aku. Nah, itulah yang menyebabkan wanita menjadi penghuni neraka terbanyak. Karena dia mengingkari kebaikan suaminya, tidak pandai berterima kasih kepada suaminya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka saudari-saudari rahimakumullah, sekali waktu nggak apa-apa, lagi makan, makasih ya. Udah rumah tangga ini sudah 20 tahun, ada 25 tahun ya. Terima kasih. Ya, tidak ada laki-laki yang sempurna. Wanita apalagi nggak ada yang sempurna. Rumah tangga itu ibadah yang terpanjang. Rumah tangga itu ibadah yang terpanjang. Mulai dari kita menikah sampai kita dipisah oleh ajal, itulah ibadah yang paling panjang. Sholat paling lama 10 menit. Betul ya? Puasa sehari. Haji sekitar 6 sampai 7 hari. Prakteknya 40 hari ya. Tapi berumah tangga itulah ibadah yang paling panjang masanya, waktunya. Sehingga ketika ibu-ibu melayani suami, melayani anak, melayani rumah tangga itu semuanya diniatkan karena Allah, untuk mengharapkan balasan dari Allah, maka semua dikatakan disebut ibadah semuanya itu. Maka setan dan bala tentaranya iblis itu ketika dia bisa memisahkan pasangan suami bercerai, itulah prestasi puncak dari para setan, dari para anak buahnya iblis itu. Maka ketika dalam suatu rapat mereka itu, istana iblis itu di atas lautan, di lautan, iblis mendapatkan laporan dari para setan. Setan pertama datang, wahai Raja Iblis, aku telah membuat orang berzina. Bagus kamu. Datang lagi setan kedua, wahai Raja Iblis, aku telah membuat orang minum khamar, minum arak, minum tuak, nyabu, ekstasi, ganja. Bagus. Wahai Iblis, aku telah membuat orang bertengkar, saling berbunuhan. Bagus. Tapi Iblis cuma bilang begitu. Datang setan terakhir, ya Raja Iblis, aku telah memutuskan tali misakhan ghaliza, tali ikatan yang kuat, tali pernikahan. Apa kata iblis? Woi, engkau luar biasa. Ayo semua setan, berdiri semua, beri tepuk tangan kepada setan ini yang telah berprestasi luar biasa. Jadi kalau perceraian itu adalah prestasi iblis yang luar, setan yang luar biasa. Maka ketika kita mendapatkan kekurangan dari pasangan hidup kita,
sadarilah bahwa aku ini berumah tangga ini dalam rangka beribadah kepada Allah. Berapa lama sih hidup ini? Paling dia yang duluan akan atau yang aku yang duluan. Itu aja kan kalimatnya. Dia yang duluan atau aku yang duluan. Kalau itu sudah mantap di hati, tenang. Dia mau nggak menunaikan kewajiban, dia dengan Allah urusannya. Yang penting aku, ibu-ibu sebagai istri sudah tunaikan kewajiban. Jangan nuntut terus. Aku udah begini ya, kamu nggak begitu, jangan. Kan kadang inilah yang disebut dengan emansipasi, ya. Pengen sama dengan laki, ya nggak sama. Allah aja bilang nggak sama kok. Allah melebihkan satu dengan yang lainnya. Kenapa dilebihkan? Karena tanggung jawabnya besar di hadapan Allah. Kenapa dia dua bagian warisannya? Dia tanggung jawab kepada emaknya dan adik-adik perempuannya. Kalau ibu-ibu kan nggak ada. Kalau laki-laki, emaknya tanggung jawab dia, paknya tanggung jawab dia, adik-adik perempuan tanggung jawab dia. Iya, beda memang udah. Allah itu maha adil, Allah maha mengatur. Jadi ketika mendapatkan pasangan hidup nggak menunaikan haknya secara baik, bersabar aja. Bersabar aja. Ya, ketika kesabaran itu udah betul-betul sampai kepada kita, nikmat aja, enjoy aja. Walaupun orang cerita, kok laki kamu tuh kayaknya nggak ini, betul, nggak apa-apa. Saya kan bukan ngabdi sama dia, saya mengabdi kepada Allah. Woi, dia yang nanya tadi langsung kisut dia. Woi, lain, woi level, beda level kita. Terus dia bilang, maklumlah udah ngaji. Ya jangan gitu pula, ya. Jangan gitu pula, sombong nanti ujub ya. Baik, saudari-saudariku rahimakumullah. Kemudian tadi udah dibahas di awal, haram meminta cerai kepada suami kecuali ada alasan yang syar'i. Alasan yang syar'i apa Ustadz? Digebuk, dipukul, babak bingkas, babak belur, mata benjol, pala pecah. Nah itu, ya itu boleh. Atau tidak diberi nafkah dalam waktu yang cukup lama, atau tidak digauli dalam waktu yang cukup lama, atau tidak dipedulikan setengah tahun, dia nggak diajak ngobrol, makan tetap, tidur bareng tapi nggak ngobrol. Ngapalah laki saya ini, oh sakit apa dia ini ya. Nah itu boleh mengajukan ke pengadilan ya, mengajukan. Tapi kalau hanya alasan sepele lalu minta cerai, ayyuma mra'atin sa'alat zaujaha talaqan fi ghairi ma ba'sin fa haramun 'alaiha raihatul jannah. Kata Nabi, siapa saja yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama, maka diharamkan bagi perempuan itu bau surga. Bau surga aja nggak dapat, apalagi surganya. Hanya karena suaminya itu nggak romantis, nggak pernah beliin bunga tadi ya, nggak pernah nonton ngajak ke bioskop, nggak pernah nonton Jaron Kepang, kamu nggak romantis. Ya lihat laki sebelah romantis betul, ya. Kenapa? Itu suami sebelah itu sering gandeng tangan istrinya, berdua-duaan, ngobrol ketawa-ketawa. Kamu ini kalau ngomong seperlunya aja. Woi deh, orang tuh beda-beda. Kamu ngelihat luarnya aja tampilannya kayak gitu. Kamu nggak tahu kemencakar-cakaran di orang itu apa. Jadi kadang itu ya, yang pernah kita bahas kemarin, orang hasad itu kadang ngelihat orang sebelah kayaknya mesra banget, kayaknya gimana, padahal ada sisi-sisi lainnya kita nggak tahu. Banyak orang hari ini posting mesra dengan isinya di Facebook, ya kan ya? Foto berdua rangkulan, mesra banget. Padahal tetangganya tahu tiap hari piring terbang. Itu gimana coba? Jadi saudari-saudari rahimakumullah, ketika menyaksikan orang itu kayaknya gimana, jangan mudah tertipu oleh pandangan mata, jangan mudah. Ada orang kayaknya suami istri diem aja nggak pernah ngobrol. Rumah tangga macam apa itu? Memang dua-duanya pendiam. Mereka ngomong dari hati ke hati. Sambil ngopi itu ngobrol hatinya. Ini macam-macam rumah tangga itu 1001 macam. Kalau kita nggak paham kadang, nah kok kamu ini bahagia nggak sama suamimu? Bahagia mah. Kok saya lihat kamu orang berdua ini jarang bercanda kayak saya sama ayahmu. Ma, rumah tangga itu macam-macam. Mama bahagianya ketawa-ketawa, kami diem-diem bahagia. Ya. Nah, jadi kalau kepada anak-anak kita yang perempuan katakan, nak jangan sampai karena perkara hal sepele kamu ngomong cerai kepada suamimu. Kamu kalau begitu tidak akan pernah masuk surga. Dan cerai itu, talak itu ada di tangan suami, bukan di tangan istri. Kenapa kata para ulama nggak di tangan istri? Alangkah seremlah kalau tangan perempuan. Karena perempuan tuh sifatnya baperan, emosional, ya kan ya, mudah sensi dia. Dikit-dikit cerai. Gak habis cerai, nggak ada lagi rumah tangga kalau kayak gitu.
Maka di tangan laki, kalau lakinya nggak ngasih walaupun sidang 10 kali di pengadilan nggak putus. Kita kan tahu kan ya di kota Bobi banyak kan ya yang sampai hari ini ngambang. Kenapa? Pengadilan nggak berani memutuskan cerai karena lakinya berkata saya nggak pernah mengebuknya, saya nggak pernah memukulnya, saya nggak pernah membiarkannya. Hanya gara-gara saya kawin lagi dia nuntut cerai. Padahal itu bukan unsur syar'i. Nah, iya kan? Nah ini udah nggak terima ini jelas. Tapi ketika di pengadilan apa putus? Enggak, hakim nggak mau memutuskan. Kata hakim itu bukan alasan syar'i, bukan itu. Akhirnya apa terjadi? Sampai bertahun-tahun nggak akan bisa nikah perempuan itu. Ngapa nggak keluar surat cerainya? Suaminya bilang saya nggak pernah mukul, kewajiban saya tunaikan, nafkah saya kasih, nafkah batin biologis saya kasih, nafkah makan minum tempat tinggal saya kasih. Saya berlaku adil kata dia. Satu dibeli Avanza, satu beli Avanza juga. Tapi dia nuntut cerai, saya nggak mau. Pak Hakim nggak putus, sampai kapanpun nggak putus itu. Maka hak cerai itu, talak itu ada di tangan suami, bukan di tangan istri. Mau 1000 kali istri ngomong kata lakinya enggak, ya enggak akan putus ya. Jamaah rahimakumullah, lanjut. Kalau istri membangkang, tapi mudah-mudahan ibu-ibu nggak bangkang ya. Kalau membangkang itu, kalau suami yang paham tentang agama, yang pertama dinasehati, dek pakailah jilbab demi Allah, bukan untuk aku, bukan untuk ayah, bukan untuk suamimu, untuk Allah dek. Dia nggak mempan juga, atau dek sholatlah, kamu nih kok malas sholat sih, kamu jarang sholat sih. Karena ada wanita-wanita tuh nggak sholat ya. Saya sering juga ada curhatan gitu. Mang, gimana lah mang? Bini saya itu sembahyang itu kalau dilihat orang, kalau nggak ada orang di kebun di ladang nggak pernah sembahyang. Waduh, saya bilang parah. Udah nasihati, sudah betul. Yang kedua saya bilang kalau kamu sudah nasihati 2-3 bulan doakan nggak mempan juga, bisa tempat tidur. Dek, kamu tidur kamar sebelah, saya di sebelah ya. Siapa tahu nanti hujan malam ya, kedinginan dia. Biar pisahkan tempat tidur. Saya bilang seperti itu. Kemudian apa lagi? Ya kamu panggil keluarganya, walinya, ayahnya, kakeknya kalau masih ada. Pilih salah satu. Kalau ada ayah, ayahnya. Nggak ada ayah, kakeknya. Nggak ada kakek, adik ayahnya. Abang ayahnya. Nggak ada abang ayahnya, adik ayahnya. Nggak ada juga saudara kandungnya laki-laki. Kamu panggil dia. Ini adik kamu orang ini nggak sholat. Saya sudah tegur, nasihat, sudah doa, sudah saya pisahin tempat tidur, tapi dia masih juga nggak mau. Tolong nasihati dulu adik kamu orang ini. Karena saya sebagai suami nanti akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Ya, kalaupun memukul, jangan sampai kata Rasul pukulan yang menciderai. Nauzubillah ya. Laki-laki yang mukul istrinya sampai bengkak-bengkak itu nanti tunggu aja azabnya ya. Dunia udah pasti kena, apalagi akhirat ya. Nah itu jadi pembangkangan itu bisa dilakukan prosedurnya, tegur, nasihat, doakan, pisah tempat tidur, kemudian panggil wali-walinya untuk memberikan nasihat. Terakhir baru pukul, itu terakhir kali. Tapi pukulan yang tidak menyakit, yang tidak melukai, menciderai. Sakit tetap sakit ya. Kamu ini nggak pernah pakai jilbab, kapan lagi pakai jilbab? Tapi itu sudah terakhir ya, sudah terakhir. Jangan baru gara-gara sepele aja pindang bau nggak pedes laju kena kepret ya nggak boleh seperti itu. Baik jamaah rahimakumullah. Kemudian Rasulullah SAW memberikan teladan kepada kita, beliau nggak pernah di segitu banyak isi nggak ada kata-kata makian apalagi pukulan. Kata Aisyah, Rasulullah itu selama berumah tangga tidak pernah sekalipun memukul pembantunya apalagi memukul istrinya. Beliau tidak pernah memukul sesuatu dengan tangannya kecuali dalam keadaan perang atau berjihad jalan Allah. Itu Rasulullah ya, manusia yang istimewa ya. Rasulullah itu luar biasa, pulang dari ngisi pengajian kemana-mana, nyampe rumah ketika diketok-ketok Assalamualaikum, Aisyah nggak kebangun. Coba kalau laki ibu tok-tok nggak bangun, tumburnya pakai motor ya. Itu enggak, tidur di depan pintu. Aisyah itu pula istrinya, ketika nunggu suaminya nggak pulang-pulang, ngantuk, tidur di pintu bagian dalam. Romantisme mana ada di muka bumi kayak gitu? Bininya saking capeknya Aisyah radhiyallahu anha tidur di depan pintu supaya nanti kalau suaminya pulang, Rasulullah pulang, ketok-ketok langsung bangun. Saking capeknya lama nunggu, ketiduran, tidur pulas di balik pintu bagian dalam. Rasulullah pulang isi pengajian kemana-mana, pulangnya sudah malam.
Ketok-ketok, Assalamualaikum, nggak ada jawab. Takut mengganggu tidurnya Aisyah, dia tidur di pintu bagian luar. Mana ada kisah romantisme kayak gitu. Subuh dengar azan baru bangun subuh. Nah, Masya Allah, buka. Aku nunggumu. Aku tuh nggak enak sama kamu, ganggu kamu. Udah aku ketok. Bayangkan kalau suami istri kita di zaman modern kayak gitu ya. Paginya ngopi bareng ya. Yang terjadi enggak. Assalamualaikum, boy. Tuli, apa kamu orangnya? Nah, itu yang terjadi. Nauzubillah. Mandi gas tolong. Ada pula kawan saya cerita itu, nauzubillah. Kalau suaminya itu pulang, suaminya itu memang lau. Saya bilang, ya Allah, suami macam apa kawanmu itu? Buka gerbang aja nggak mau. Jadi klakson dari luar. Tin 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 tin. Lak bininya gopoh-gopoh dari dalam, lari-lari buka. Ya Allah, nasib bener orang itu. Tapi saya bilang, gimana menurut Abi? Sabar aja, nggak lama nggak dia yang duluan atau ibunya yang duluan mati kan? Toh hanya sebentar dunia itu. Jadi kalau mendapatkan ketidaknyamanan berumah tangga, sabar aja, nggak usah aneh-aneh. Kok sabar mak? Lah, cuma sebentar dunia ini, nanti bakal mati. Dia yang duluan atau saya yang duluan, kan itu kata kuncinya. Kalau sampai kayak gitu, nauzubillah. Kenapa begitu? Karena nggak ngaji, nggak paham agama ya. Kalau orang paham agama, insya Allah ya, dia nggak mau berlaku zolim kayak gitu. Masa dari pagar jauh sana ngelakson, ini entah lagi pakai apa di dalam lari-lari. Kalau telat mulai keluar bahasa-bahasa. Hei, tuli kamu apa? Nah, nauzubillah ya. Jamaah rahimakumullah. Inilah kajian kita pada hari ini tentang kewajiban istri kepada suaminya. Ingat kata Nabi, "Fanzuri aina anti minhu fa innahu jannatuki wa naruki." Hei para istri, perhatikan pelayananmu kepada suamimu, karena sesungguhnya suamimu itu surgamu atau nerakamu. Jadi Nabi bilang begitu, perhatikan bagaimana perlakuanmu kepada suamimu, karena suamimu itu bisa menjadi surgamu atau bisa menjadi nerakamu. Kenapa menjadi surga? Karena ketaatan, karena sabar. Kadang mendapatkan suami yang gak menyenangkan tapi dia sabar. Saya ini pengennya surga, kalau dunia ini terbatas kebahagiaannya. Kalau nggak bersama suami di dunia, Allah siapkan malaikat yang tampan, rupawan, yang gagah menjadi suaminya di surga. Ya, belum tentu ibu-ibu dan saya ini akan bersama pasangan masing-masing, belum tentu, nggak ada jaminan ya, nggak ada jaminan. Nanti kita ketemu di surga, loh kok ini lain bukanlah? Oh, itu masuk neraka dia. Ini yang sama ini saya. Kenapa? Oh, dia suka ngebuk, tapi ibu sabar. Saya kan udah ngaji, saya sabar. Maka Allah ganti suami saya dengan malaikat yang gagah perkasa. Yang di dunia dulu yang di Bangka Besar, nah sana di Tarkahawiyah sana dia. Nauzubillah ya, jadi perhatikan betul. Baik, kemudian dalam hadisnya Rasul juga menjelaskan, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Wanita mana saja yang meninggal dunia dan suaminya ridho kepadanya, maka dia pasti masuk surga. Mungkin wanitanya, istrinya nggak taat amat kepada Allah, hanya sholat wajib, puasa wajib, yang lain nggak. Tapi dia diridhoi oleh suaminya. Suaminya berkata ketika sampai hari kematian istrinya, ya Allah, aku ridho kepada istriku. Pasti istrinya masuk surga. Ya, jamaah rahimakumullah. Ini peringatan bagi para ibu. Kalau suaminya marah, gimana Ustaz? Suaminya marah pada dia salah. Masya Allah, Nabi ngajarkan. Kata Nabi SAW, maukah aku beritahukan kepada kalian istri-istri kalian yang menjadi penghuni surga, yaitu istri yang penuh kasih sayang, banyak anak, selalu kepada suaminya, selalu kembali kepada suaminya. Jika suaminya marah, dia akan mendatangi suaminya. Bayangkan, kalau hal ini kan gengsi, dia kan salah, ngapanya? Itu kan apa? Karena tadi nggak paham agama, gengsi untuk negor duluan. Padahal suami istri yang luar biasa di hadapan Allah itu, kalau suaminya marah, padahal salah suaminya. Kadang laki-laki kan egonya tinggi, udah jelas salah masih nggak mau ngalah. Nggak apa-apa ngalah, kata Nabi. Perempuan istri yang dicintai Allah, yang dirindukan surga itu, ketika suaminya marah, dia yang datang kepada suaminya, lalu dia meletakkan tangannya pada tangan suaminya, dipegang tangan suaminya itu, ditaruh di dadanya. Wahai suamiku, aku tidak akan dapat tidur sebelum engkau ridho kepadaku. Laki, kau digituin, nggak mungkin nggak luluh kalau dia masih manusia.
Tapi kalau dia sudah harimau, ya lain cerita, terkamnya lagi. Ini kesempatan menjajah dia katanya. Kalau laki sudah gitu, ya aku nggak akan pernah bisa tidur kalau ayah nggak ridho kepadaku. Diambil tangan suaminya, ditaruh di dadanya. Ada yang bilang ditaruh di pipinya. Ya, aku nggak bisa tidur kalau kamu nggak ridho sama aku. Pasti luluh. Iya, sebenarnya aku yang salah, Mak. Iya, sama-sama salah. Itu jauh lebih cinta lagi pada akhirnya. Ya, tapi kalau gengsi, enggak lah. Itu yang berumah tangga tapi bagaikan di neraka. Enggak ada guna. Rumah tangga itu bukan turnamen. Rumah tangga itu bukan ajang adu kekuatan, adu kelicahan, bukan. Rumah tangga itu saling melengkapi, saling berusaha untuk mengalah. Kalau rumah tangga turnamen, maka yang ada menang kalah. Woi enggak, oi. Saya ini mau saya nongkrong duluan, enak aja dia. Oh, enggak jadi itu. Enggak jadi itu, enggak akan bahagia. Enggak akan bahagia. Ibu enggak ngobrol sama laki sehari di rumah misalnya, kuat enggak? Enggak kuat, woi pingsan gedebuk. Ngapa mak kamu? Dia enggak ditegur sama laki, enggak ngobrol. Apalagi sampai lama. Ada orang yang bertahun-tahun berumah tangga serumah nggak ngobrol. Itu yang saya sampai, kayak mana kok bisa? Kalau saya mungkin sudah lepas jantung, saya bilangin. Itu kisah nyata ini. Kisah nyata. Lakinya masak di kamar, kayak kompor gas di kamar. Jadi satu rumah, tapi nggak teguran, nggak ngobrol, apalagi hubungan badan ya jauh. Tapi masih berumah tangga karena mikir anak-anak. Kok bisa gitu ya? Ada, saya bilang, ya Allah, astagfirullahaladzim, lindungi kami ya Allah yang seperti itu. Itu tadi karena menganggap rumah tangga itu turnamen, ajang kompetisi, siapa yang menang, siapa yang salah. Itu nggak bisa, kalau kayak itu nggak akan bakal nyaman. Harus ngalah aja, jadi ngalah aja. Toh nanti dia ketika sudah kita, ibu-ibu ngalah ya, aku ini nggak akan bisa tidur tenang kalau ayah nggak ridho sama aku. Pasti dia juga akan bilang, aku yang salah sebenarnya ya. Itu kalau dia masih manusia ya, insya Allah ya. Baik, saudari-saudari rahimakumullah, demikian yang dapat kita sampaikan. Ingat ya, wanita itu paling gampang masuk surga. Kata Nabi, iza sholatil mar'atu khamsaha. Ya, kalau perempuan itu, wanita itu, dia sholat 5 waktu, sholat fardu doang, nggak ada tambahan lainnya nggak. Wa shamat sahraha, dia puasa bulan Ramadan ya. Kemudian wahafizat zaujah, dia menjaga kemaluannya, dia tidak berzina, dia tidak kesana kemari ngobrol dengan laki-laki lain, dia menutup aurat. Kemudian wa ta'at zaujah, dia taat kepada suaminya. Maka kata Nabi, kilalaha, katakan kepada perempuan-perempuan itu, udkhulil jannah min ayyi abwabal jannati sitta. Min abwabil jannati sitta. Katakan kepada perempuan istri yang sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, menjaga kemaluan kehormatannya termasuk menutup auratnya, taat kepada suaminya. Katakan kepada wanita itu, kata Nabi, masuklah dari pintu surga, dari pintu manapun yang dia mau. Masuklah surga dari 8 pintu itu, semua 8 pintu itu manggil dia. Hei fulanah, lewat sini aja, kamu kesini aja, pintu surga ini aja. Ya, itu gampangnya perempuan, wanita, istri untuk masuk surga. Beda dengan laki. Ketika akan menuju pintu surga dipanggil, hei fulan, tangan, sini dulu. Gimana nafkah? Gimana pendidikan anak? Gimana kamu menjaga keluargamu dari siksa azab api neraka? Banyak pertanyaannya. Kalau perempuan enggak. Sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, menjaga kemaluan, kehormatan, enggak berzina, selingkuh dan sebagainya. Kemudian termasuk berhijab. Yang keempat, taat suami. Maka kata Nabi, katakan kepada wanita itu, udkhulul jannah, masuklah pintu surga dari manapun dia mau. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.